Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sebenarnya, beberapa sumber mengatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Perlak. Namun banyak peneliti yang masih meragukannya karena kurangnya sumber sejarah Kerajaan Perlak. Dengan demikian, Kerajaan Samudra Pasai lebih sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara karena memiliki bukti sejarah yang kuat dan meyakinkan. Kerajaan Samudra Pasai berkuasa selama kurang lebih 250 sampai 300 tahun, mulai dari abad ke-13 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Aceh, pada muara Sungai Pesangan. Pada muara sungai itu terdapat dua kota, yaitu Samudra dan Pasai. Nama kerajaan Samudra Pasai diambil dari nama dua kota tersebut, yaitu Samudra dan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurasilu pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Meurasilu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sejarah berdirinya kerajaan ini juga diceritakan oleh penjelajah dunia Ibnu Battuta dan saudagar asal Venesia Marco Polo. Menurut Ibnu Battuta, kerajaan Samudra Pasai ini lebih dahulu berdiri daripada dinasti Turki Utsmani. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Keberadaan Samudra Pasai ini juga diceritakan oleh Marco Polo yang pada saat itu juga pernah singgah di sana. Marco Polo melihat kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang besar dan berkembang dengan Pasai sebagai ibu kotanya. Wilayah kerajaan Samudra Pasai menjadi wilayah pertama kali di Nusantara yang dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yaitu di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Puncak masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai dicapai pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Hal ini sesuai dengan keterangan Ibnu Battuta. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, sampai emas dalam jumlah yang besar. Pada masa ini juga, pemerintahan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Pada masa jayanya, kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Selain sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan ajaran agama Islam di Nusantara.
Samudra Pasai memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena memiliki hubungan erat dengan kerajaan Samudra Pasai. Dengan posisi kerajaan yang strategis, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Kerajaan Samudra Pasai menggantikan peranan kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Pada tahun 1521, di masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini. Dengan angkatan perang yang lebih kuat, Portugis akhirnya mampu mengalahkan kerajaan Samudra Pasai. Dengan kondisi kerajaan yang melemah, Sultan Ali Muqayyad Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, tidak tinggal diam. Ia memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1524, kerajaan Samudra Pasai berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini dibuktikan dengan dipindahkan lonceng Cakradonya milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. Selama kurang lebih 3 abad berdiri, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan beberapa bukti sejarah yang amat penting. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Salah satunya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh atau Merah Silu, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang pernah ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Makam Sultanah Nahrasia terletak di Desa Meunasah, Kota Krueng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nisan Sultanah Nahrasia yang sangat megah didatangkan langsung dari Kamboja. Selain makam Sultan Malik Al-Saleh dan Sultanah Nahrasia, kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam raja lainnya. Seperti contohnya makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan putranya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Lonceng Cakradonya adalah peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada tahun 1409 Masehi. Lonceng dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Dirham kerajaan Samudra Pasai pertama kali dikeluarkan pada periode pemerintahan raja keduanya, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran ini kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kerajaan kepada bandar perdagangan di Nusantara, seperti Bandar Malaka. Atas dasar mata uang emas yang pernah ditemukan pula, dapat diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai.
Stempel Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu peninggalan yang berhasil ditemukan untuk dijadikan bahan sejarah. Peninggalan ini ditemukan di wilayah Kuta Krueng, salah satu desa di Aceh Utara. Setelah diteliti lebih dalam, perkiraan stempel ini dimiliki oleh raja yang bertahta pada kepemimpinan kedua. Sebelum meninggal, Sultan Zainal Abidin sempat menuliskan sebuah surat. Sultan Zainal Abidin menulis surat tersebut menggunakan bahasa Arab yang isinya menjelaskan keadaan kerajaan Samudra Pasai pada saat abad ke-16. Pada surat ini, Sultan Zainal Abidin juga menggambarkan keadaan terakhir yang sedang dialami oleh kerajaan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi.